Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikannya kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk kita dapat berjumpa kembali di PPL daring ini. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang modern saat yang kita rasakan ini. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran tentang pengurusan jenazah. Sebentar. Apakah sudah nampak teman-teman? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan pelajaran tentang pengurusan jenazah. Sudah nampak ya? Sini Sudah. Di sini soalnya mati-mati gitu. Enggak ya? Baiklah teman-teman sekalian. Saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara pengurusan jenazah. Untuk awalnya, mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum belajar. Siapa yang mau apanya? Doa ada yang mau? Apakah kawan-kawan ada yang mau untuk mewakili doa pertemuan kita kali ini? Ayo, yang perempuan juga boleh gantian. Baiklah, kalau gitu saya sendiri yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baiklah. Sekarang saya akan mulai pelajarannya. Ini kabar kawan-kawan semua sehat-sehat ya? Gak ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Semangat lah, semangat. Semangat nih. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari pengurusan jenazah, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah, memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajarannya setelah kegiatan belajar ini selesai, insya Allah kita akan memahami bagaimana cara menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Yang ketiga, mampu memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Itu tujuan pelajaran kita ya. Nah, dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan pada surat Ali Imran ayat ke-158 yang artinya tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Nah, jadi kita semua ini manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi ini, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Tidak selamanya kita hidup di bumi ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, nah ini dia pengertian mengurus jenazah. Pengertian mengurus jenazah yaitu amal soleh yang dilakukan seseorang muslim-muslimah untuk menolong saudara muslim-muslimahnya yang tiada berdaya disebabkan telah terpisah ruh dari jasadnya karena kepastian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ruh kita sudah terpisah dari jasad, maka kita itu sudah dinamakan jenazah, mayat, seperti itu. Jadi pengurusan jenazah adalah amal soleh yang dilakukan umat muslim untuk mengurus jenazah kita. Hukum dari mengurus jenazah ini ialah fardu kifayah. Artinya, kewajiban seluruh umat muslim. Itu wajib hukumnya, tapi apabila di satu daerah tersebut, di satu kampung tersebut sudah ada yang mewakili beberapa orang untuk melaksanakannya, nah, maka gugurlah kewajiban bagi umat muslim yang lain yang tidak melakukan gitu. Sifatnya kolektif. Jadi satu orang pun yang mewakili pengurusan jenazah itu satu kampungnya sudah gugur kewajibannya, nggak apa-apa nggak ikut. Tapi lebih baik demi membangun apa namanya hukum sosial kita, lebih baik kita ikut gitu kan. Nah, dalam keadaan normal semua jenazah muslim fardu diurus menurut ketentuan agama, kecuali jenazah seorang muslimah yang syahid. Nah, syahid itu yang wafat di medan perang karena membela agama Allah. Langkah-langkah dari pengurusan jenazah ini yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Udah paham yang empatnya? Memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi ada 4 ya. Ada tata cara memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Yang pertama kita membahas tentang pemandian jenazah. Nah, memandikan jenazah ini juga memerlukan syarat-syarat. Yang pertama, jenazah itu orang muslim, bukan orang kafir gitu. Kalau orang kafir ya bagaimana mereka gitu, hukum cara mengurus jenazah mereka ya terserah mereka. Tapi dalam kita muslim umat Nabi Muhammad menjadi syarat wajib untuk jenazahnya itu dimandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Nah, jadi meskipun hanya, mohon maaf cakapnya, badannya itu terbelah, jadi terpisah, misalnya hanya tinggal bagian kepala sampai perut, tetap harus dimandikan. Meskipun dari perut ke kakinya tidak jumpa, tapi yang jumpa itu tetap harus dimandikan. Setidaknya sebelum dia dimakamkan, harus dimandikan agar suci, bersih, seperti itu.
Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Nah, jadi kalau jenazahnya mati syahid, itu tidak usah dimandikan. Karena itu dalam hadis Rasulullah juga disebutkan penjelasannya. Jadi biar itu menjadi orang-orang yang mati syahid itu tidak usah dimandikan karena darahnya, luka-lukanya itu menjadi saksi bahwa dia sudah berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, seperti itu dalam hadis Rasulullah menjelaskan. Jadi tidak usah dimandikan jika jenazahnya mati syahid ya. Baru ini orang yang berhak memandikan, gitu. Pihak yang memandikannya. Kan nggak mungkin jenazah itu mandi sendiri kan, jadi dia dimandikan. Jadi yang berhak memandikannya itu maaf. Maaf ya. Nah, jadi yang berhak memandikannya itu adalah jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Orang lain jenis yang jenis kelaminnya lain boleh dimandikan asalkan dia muhrim. Misalnya seperti suami istri, kan, abang adik, gitu kan, boleh, asalkan muhrim ya. Tapi sebisanya ya laki-laki yang mandikan, perempuan yang mandikan. Kita pasti paham lah alasannya kenapa ya. Nah, yang kedua, diutamakan kalau bisa yang memandikan itu keluarga dekat. Pasti ada lah kan keluarga dari jenazah tersebut. Jadi kalau bisa keluarganya lah yang memandikan. Kalau nggak ada kerabat terdekat. Kalau nggak ada juga teman terdekat. Pokoknya orang yang kenal. Jadi poin pertamanya adalah keluarga dekat. Pasti kan kita semua memiliki keluarga. Yang ketiga, orang yang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh, jenazah tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Nah, ini penting ini. Jadi jika jenazah itu terdapat dia cacat tubuh dalam tubuh mayat ini, jadi yang orang memandikan itu kan tahu keadaan mayatnya. Jadi jangan diceritakan kepada orang yang tidak memandikan gitu. Jadi biar urusan pribadi, jadi tidak usah diceritakan nggak usah digibah-gibahin ke tetangga, ke orang-orang yang nggak perlu tahu lah seperti itu. Yang keempat, apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis, seperti tadi kan nggak ada yang sejenis, yang muhrim pun nggak ada, maka mayat cukup ditayamumkan saja, tidak perlu dimandikan. Kamu sampai sini ya? Memandikan sudah paham lah ya? Nanti kalau ada yang belum paham, tanyakan saja. Nah, tata caranya seperti ini. Yang pertama, dalam memandikan jenazah boleh niat dan boleh tanpa niat. Nah, jadi boleh niat, boleh tanpa niat. Tapi sebaiknya ya dengan niat lah ya kan. Nah, yang kedua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Jadi ya lebih baiknya itu sampai bekas lukanya, bekas kotorannya itu hilang lah. Gitu. Tapi kalau 3 kali sudah cukup ya udah 3 kali aja. Nah, yang ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun binatang. Kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Jadi ada 3 tahap tuh memandikan jenazah. Jadi disiram dulu dengan sabun kan, nah, terus disiram lagi sama air yang bersih. Yang ketiga disiram lagi dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Jadi 3 tahap tuh air-air yang diperlukan. Kemudian yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Jadi jenazah itu ditaruh di tempat yang tinggi, terus tertutup agar auratnya pun tidak terlihat, ditutup auratnya. Nah, untuk menutup auratnya bisa digunakan oleh
kain basahan. Jadi kain-kain basahan tuan saat memandikan jenazah dipakailah untuk menutup aurat jenazah. Kemudian berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. Itu tadi. Bukan hanya memandikan jenazah sebenarnya, tapi ya dalam segala hal kita harus mengawali dengan bismillah ya, apalagi memandikan jenazah. Basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan lalu sebelah kiri. Nah, jadi saat memandikan jenazah itu semua anggota wudhu itu yang dulu dibersihkan ya kan, dari tangan, dari hidung, mulut, muka, tangan, rambut, telinga, kaki. Nah, barulah mana yang perlu, tapi didahulukan dulu bagian sebelah kanan, baru sebelah kiri. Urutlah dan tekanlah perutnya agar kotorannya keluar, kemudian bersihkan. Nah, itu salah satu tujuan utamanya untuk mengeluarkan kotoran itulah memandikan ini. Jadi, insya Allah jika nanti dia sudah dikuburkan, kotoran dalam perutnya itu tidak ada. Jadi diurut, ditekan, jadi kotorannya keluar. Nah, lalu dibersihkan sampai benar-benar suci dan bersih. Nah, kita masuk ke mengkafani jenazah. Nah, kainnya ini kalau bisa berwarna putih karena Rasulullah bersabda dalam kalau mengkafani jenazah, kainnya harus berwarna putih. Nah, hadisnya seperti ini. Albisu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum fakaffinu fiha mautakum. Riwayat Tirmizi ya. Artinya itu, pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih. Karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih. Dan kafanilah jenazah dengan kain putih itu. Jadi kain kafan itu dianjurkan oleh Rasulullah berwarna putih. Nah, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Ulangi lagi tuh ya. Kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Nah, tetapi disunahkan untuk laki-laki 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung. Nah, jadi dari kepala sampai ke kaki itu 2 helai. Nah, 1 helai lagi. Oh, jadi 2 helai itu maksudnya baju 1, baru 1 lagi sarung 2. 1 lagi itu untuk semuanya dibungkus seperti itu. Itu untuk laki-laki. Bagi perempuan menggunakan 5 helai. Lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan kalau untuk urusan helai kain kafan ini. Yang dipergunakan untuk baju, tutup kepala, terus kerudung atau cadarnya, terus 2 helai lagi untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Nah, jadi untuk membungkus seluruh tubuhnya kan laki-laki 1 tadi. Kalau perempuan 2 dia diperlukan. Nah, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi haruman dan jangan diberi tutup kepala. Ya, diulangi lagi ya. Apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, tidak boleh diberi harum-haruman, tidak boleh dikasih parfum ya. Nah, jangan pula ditutup kepalanya. Oke. Oke, selanjutnya kain kafan hendaknya bersih. Nah, ini wajib lah ya, harus. Kain kafan hendaknya bersih, baik sifat maupun bahannya dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya kain yang harganya mahal. Nah, jadi bersih saya sudah cukup. Jadi nggak usah berlebih-lebihan gitu. Penting bersih, putih, nah, bahannya bagus ya udah, nggak usah mahal-mahal, nggak usah berlebihan gitu. Karena kan berlebihan juga nggak bagus. Selanjutnya, nah ini syarat-syarat untuk sholat jenazah. Jadi tadi sudah memandikan, sudah dikafani, sekarang mensolatkan jenazah. Nah, syarat-syarat kita untuk sholat jenazah ini, yang pertama kita suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian, tempat serta menghadap kiblat. Nah, ini syarat-syarat yang udah biasa lah ya kan, suci dari hadas, menutup aurat sudah jelas, bersih,
Nah, pakaian pun bersih dan tempatnya pun kita menghadap kiblat ya kan. Nah, karena kita biasanya juga mensolatkan jenazah di dalam masjid juga ya kan. Jadi sudah otomatis kita sudah tahu arah kiblat di mana. Nah, yang kedua ini dia poinnya, jenazah sudah dimandikan dan dikafani ya. Jadi nggak boleh langsung dimandikan langsung disolatkan ya. Kafani dulu atau dikafani disolatkan baru dimandikan nggak boleh. Jadi harus dimandikan, dikafani baru disolatkan berurutan. Yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat goib atau sholat jenazah di atas kuburan. Nah, jadi jenazah itu diletakkan di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat goib atau sholat jenazah di atas kuburan. Oke. Nah, jadi ini niat-niat sholat jenazah, maksudnya rukun sholat jenazah. Tadi kita membahas syaratnya, kalau syaratnya sudah kita penuhi, nah baru saat melakukan sholat jenazah, inilah rukunnya. Rukun sholat jenazah, yang pertama niat. Nah, niat ini penting, karena kalau tidak berniat, kita nggak tahu nanti kan niat kita mau ngapain gitu ya. Makanya niat ini adalah poin pertama, setiap sholat jenazah pun memerlukan niat, kemudian berdiri jika mampu. Jadi setelah niat, kalau bisa kita berdiri jika mampu. Nah, membaca surat Al-Fatihah sudah takbir pertama, membaca sholawat Nabi sudah takbir kedua, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat. Jadi ada 4 takbir sholat jenazah ini, 4 takbir. Jadi tidak ada ruku, tidak ada takbiratul ihram, tidak ada sujud, tidak ada sujud ya. Hanya takbir saja 4 kali. Kemudian salam. Nah, bacaannya itu seperti ini. Nah, kalau soal Fatihah, setelah takbir pertama, surah Al-Fatihah sudah hafal lah kan. Terus baca sholawat Nabi sudah takbir kedua, kawan-kawan sudah tahu, teman-teman sudah tahu semua. Nah, setelah takbir ketiga, kita kan membaca doa tuh. Nah, doanya ini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu jika mayat tersebut laki-laki. Tapi jika mayatnya perempuan, maka di setiap akhiran hu ini diganti menjadi ha. Karena hukum dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sama juga takbir keempat juga seperti itu. Setelah takbir keempat, doanya adalah Allahumma tahrimna ajrohu. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha. Nah, wala taftinna ba'dahu. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, wala taftinna ba'daha. Waghfir lana walahu. Nah, itu kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, waghfir lana walahu walaha. Walaha. Oke ya, jadi sudah memandikan, mengkafani, terus menyolatkan. Yang terakhir kemudian kita menguburkan jenazah. Ini adalah penyelenggaraan terakhir dalam pengurusan jenazah. Nah, jadi menguburkan jenazah ini merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan, maka menguburkan jenazah adalah yang terakhir. Dalam menguburkan jenazah, hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kubur. Nah, jadi sudah tersedia lubang kubur bagi si mayat. Dalam membuatnya, hendak diperhatikan kedalamannya. Kedalamannya yaitu setinggi dada orang dewasa atau tidak sampai tercium busuk dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Nah, itu tadi kenapa dibuat setinggi dada agak dalam, agar tujuannya mayat tersebut aman dari santapan-santapan binatang buas gitu, dan aromanya pun tidak tercium sampai keluar. Makanya sengaja dibuat setinggi dada orang dewasa. Nah, kemudian dalam lubang kubur tersebut di arah sebelah kiblat dibuat liang lahat. Nah, jadi udah ada kubur dan ada liang lahat lagi gitu. Nanti teman-teman, ada kawan-kawan semua bisa melihat contoh-contohnya di buku-buku pelajaran atau di internet gitu, bagaimana bentuk liang lahat tersebut. Jadi udah ada kuburan, ada lagi liang lahatnya, nanti ditutupi papan seperti itu. Nah, seperti sabda Rasulullah,
alhidu li lahdan wa ansibu alayyal libna nasban kama suni'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, buatkanlah olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah, itu tadi sabda Rasulullah. Sekarang kita masuk ke cara menguburkan jenazah. Cara menguburkan jenazah. Kenapa ini? Maaf ya. Maaf ya anak-anak. Maaf sekali. Nah, cara menguburkan jenazah. Ini dia cara menguburkan jenazah yang pertama. Ini insya Allah nggak ada kendali ya, aman dari tadi ya. Enggak, ini aman Pak. Oke, saya lanjutkan bisa ya. Baik Pak. Nah ya, panggil Pak. Nah jadi begini cara menguburkan jenazah. Yang pertama, memasukkan jenazah ke dalam kubur. Nah, sambil membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi. Nah, dengan nama Allah dan dengan nama agama Rasulullah. Jadi saat jenazah itu mau masuk ke kubur, dibaca dulu doa itu. Kemudian letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat. Nah, yang tadi kita bincangkan tadi kan. Nah, jadi dimasukkan lagi ke dalam liang lahat yang sudah dibuat. Terus muka dan kakinya diusahakan menyentuh tanah. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah ini, An Umar radhiyallahu anhu annahu qala idza asqaltumuni fil lahdi fafdu bi khodi ilal ardi. Dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, jika kamu sekalian menurunkan pukul yang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah. Itu tadi kenapa poin nomor 2 dianjurkan untuk muka dan kaki diusap dengan tanah karena sudah ada hadisnya. Yang ketiga, letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Jadi ada dibuat ganjalnya agar tidak jatuh lagi. Jadi supaya tetap menghadap kiblat dibuat bantal tanahnya. Kemudian tutup dengan kayu dan papan. Nah, jadi setelah diletakkan kan sudah beres masuk ke lahat, ditutup dengan kayu dan papan. Nah, baru diganjal lagi, ditimbun lagi dengan tanah. Dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah dan di atasnya diberi batu. Nah, makanya kita kalau melihat kuburan kan pasti agar tertanda kuburan dia ada itu lebih tinggi dari permukaan tanah itu tadi. Jadi dibuat berlebih, terus dibuat batu. Nah, kalau kita sekarang biasanya kan dibuat papan-papan nisan itu kan. Seperti itu. Nah, teman-teman sampai di sini, adik-adik sampai di sini ada yang mau tanyakan atau tidak? Dari tadi Pak, itu, saya ingin bertanya. nah ya coba bertanya ya. Saya mau nanya yang ini dalam mengikat tali ikatan jenazah. Nah itu tuh ada aturannya atau enggak, Pak? Ya tali jenazah itu yang di kepala sama yang di kaki kan? Iya itu ya, di kepala sama kaki kan di ya, tangan ya kan? iya ini. Nah itu gimana Pak, tali ikatannya tuh ada aturannya atau gimana? Kalau setahu saya yang penting ikatannya itu tidak sampai membuat kain itu terlepas lagi gitu, nggak sampai membuat kain kafan yang sudah kita atur tadi, yang kalau untuk laki-laki kan 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis tadi itu
Yang penting tidak terlepas lagi seperti itu. Yang penting ikatannya bagus, kuat, nah gitu. Ini kalau Maksudnya bagus tuh ada kayak pitanya gitu, bagus. enggak, yang penting kuat itu aja, kuat. Kuat loh. Nanti sekali-sekali maulah itu ikut penyelenggaraan jenazah. Mau nggak? Tali apa nih? Tali apa? Talinya tuh tali yang gimana, Pak? Tali rapiah kah atau tali gimana gitu? Enggak, talinya tali yang untuk apa itu loh? Kayak tali-tali yang untuk, bukan tali rapi ya, dia tali apa namanya? Enggak tahu pula namanya. Ada yang tahu nama talinya? Bentuknya saya ingat gitu. Bentuknya tahu, namanya lupa. Jadi Mungkin yang di apa, Pak? enggak lanjut. Kenapa? Jadi yang diikat itu yang mana aja, Pak? Jenazah yang diikat tali itu yang dekat mananya aja? Yang pertama kan kalau kita yang pertama kan biasanya kalau kita lihat tuh di atas kepala, terus di bagian kakinya. Nah, terus di bagian apa namanya? Di bagian badan ini ada juga sebagian yang diikat. Kalau tidak salah itu ada tiga. Di lengan, di perut, terus di arah daerah-daerah dengkul, tiga. Ada 5 ikatan dia. Baru satu yang di sini, terus satu yang di kaki paling bawah. Ada 5 ikatannya. Oh, Leher ya, juga Pak. diikat biasanya. Ini saya nggak membenarkan ya, cuman ini menurut saya yang pernah saya lihat aja gitu. Tapi kalau kawan-kawan mungkin ada referensi lain, boleh gitu. Jadi, Pak, yang Dulu masalah nenek talinya lehernya diikat juga, Pak. Apa Fitri Widya? Dulu waktu nenek meninggal lehernya diikat juga di bagian leher. Berarti ada 6 ya? Oh, berarti 1, 2. Iya kalau nggak salah leher juga diikat tuh. Sorry ya, leher diikat, terus di bagian lengan, perut, terus dengkul, nah terus yang di bagian paling bawah. Darus mungkin ada yang mau disampaikan? Kenapa itu suaranya diaktifkan Darus? Ngomong aja Darus. Kita di sini Ada satu lagi tambahannya, dada Pak. ya dada ya. Jadi di antara lengan sama perut itu dada juga ya? Nih. Jadi ada berapa, Pak? 5 atau 6, Pak? Nih. 7 dia, 7. Dia nggak apa, tidak semuanya apa namanya harus 6, harus 5. Yang penting nih contoh seperti ini ada yang saya lihat ada yang 4. Pokoknya kainnya itu rapi dan dipastikan kuat. Seperti itu. Talinya bagaimana, Pak? Tali apa tuh, Pak? Nama talinya itu tali apa ya ini? Saya lupa nama talinya ya, masa kita bahas itu aja nama tali. Nantilah saya kasih tahu nama talinya. Nggak jumpa. Oh ya udah, Pak, nggak apa-apa. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Gimana Miftah? Apa masih ada yang
Apa? Masih ada yang kurang? Udah Pak, makasih ya Pak. Enggak, sebenarnya masih kurang sebenarnya kan. Cuman iya-iyain aja. Enggak apa-apa lah. Ya Pak, sama-sama belajar kita. Iya. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Ini ada yang bertanya, bukan saya yang menjawab ya, tapi kita semua yang menjawab gitu. Karena saya juga bukan ahlinya gitu kan, tapi sama-sama belajar saja. Pak, mau tanya. Apa tuh? Kalau misalnya kan lubang kubur, terus yang kedua letakkan jenazah di lubang lahat kiblat, muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Jadi pernah lihat waktu memakamkan jenazah itu dalam kondisi gerimis. Jadi jenazahnya menggunakan itu bagaimana hukumnya, Pak? Kenapa gerimis terus? Jadi menguburkan jenazahnya menggunakan Peti. Iya. Kalau ceritanya seperti itu, saya juga punya kisah yang sama. Saya saat itu pesantren, jadi buya kami juga almarhum buya meninggal. Ya memang seperti itu, buya kami juga, tapi bukan peti sih kalau buya kami. Dia pokoknya alas agar kain kafannya tidak terkena becek, karena kan hujan tuh. Kalau saat itu kami hujan deras malahan saat menguburkan almarhum buya. Berarti nggak apa-apa. Oh, berarti boleh ya Pak, karena kondisi tanahnya yang becek, basah, Ya, berair itu berarti boleh. Iya, terus agar bisa dimasukin lagi ke apanya kan, apa namanya, ke liang lahatnya itu, biar enak dimasukin gitu. Soalnya buya kami juga, tapi bukan peti, dia hanya lapisan yang kedua di atas kain kafan seperti itu, tapi berbentuknya keras gitulah dia bukan sifatnya kain gitu. Oh iya ya Pak. Ya. Nanti untuk apanya kebenaran yang lebih benarnya kita cari sama-sama ya. Kita Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Tampaknya aktif kali ya siang ini anak-anak ini. Saya suka. Baik, mungkin itu cukup waktunya ya untuk presentasi daripada Rifai. Sudah Ustaz? Baik, silakan di ini dulu. Oke, baiklah. Waktu kita sudah habis. Ada sebenarnya saya ada tambahan sih, ini ada cara menyeburkan jenazah COVID-19, tapi karena waktu kita sudah habis, jadi tema ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya anak ya. Nah, baiklah. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya sudah jadi tadi rekamannya. Jangan lupa Isna. Aman ya?